Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu sayangi, bagaimana kabar hari ini? Sehat walafiat kan? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan hidup untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, meskipun saat-saat ini kalian harus belajar di rumah, bermain di rumah, dan melakukan apapun di rumah, jangan lupa untuk bahagia. Jadi, apapun keadaannya, kita harus selalu bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang hebat-hebat di seluruh penjuru tanah air, pada hari ini saya, Ibu Kunti Suraya Husniati, guru SMP Negeri 3 Klaten, Jawa Tengah, akan menemani kalian belajar bersama. Belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester 2 dengan materi membaca Al-Quran. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 146. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 153. Dan yang ketiga, surat Ali Imran ayat 134. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan hukum bacaan nun sukun atau tanwin dengan benar. 2. Siswa mampu mengidentifikasi hukum bacaan nun sukun atau tanwin dalam Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Surat Ali Imran ayat 134 dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin dengan membaca Quran Surat An-Nisa ayat 146 secara tartil. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran. Anak-anakku yang hebat di seluruh penjuru tanah air, sebelum kita mempelajari materi ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Sudah siap anak-anakku? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang dibanggakan, mengapa kita harus sering membaca Al-Quran? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul. Betul sekali. Nah, agar teman-teman kalian juga tahu, mari kita simak tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج
واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا Kamu kenapa sih, Dok? Dari tadi kok ketawa-ketawa sendiri? Biasa, lagi menghafal. Menghafal kok ketawa-ketawa sendiri? Aku curiga nih. Baca apa, ayo? Kalian memang orang-orang cerdas. Loh, membaca Al-Quran itu jangan dilupakan. Memang kenapa sih kita harus sering membaca Al-Quran, Pak Ustadz? Pertanyaan bagus, Wulan. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Kita dianjurkan sering membaca Al-Quran karena Al-Quran itu merupakan kalam Allah, sehingga merupakan bacaan yang mulia dan banyak keutamaannya, yaitu pertama, membaca Al-Quran merupakan ibadah yang berpahala. Setiap huruf yang dibaca akan mendapatkan ganjaran 10 pahala. Misalnya, ayat pertama surat Al-Baqarah. Ada yang tahu? Saya, Pak Ustadz. Coba bacakan. Alif Lam Mim. Nah, itu kan 3 huruf. Alif, Lam, dan Mim. Alif 10 pahala, Lam 10 pahala, Mim 10 pahala. Jadi, berapa jumlahnya? 30. Betul, anak-anak. Wah, banyak juga ya pahalanya. Kalau begitu, Dodo ulang-ulang aja bacanya. Pahalanya banyak, bacanya gampang lagi. Kok begitu sih, Dok? Iya, Do. Bukan begitu artinya. Karena Nabi juga bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, semakin banyak kita membaca Al-Quran, kita semakin baik dan mulia di sisi Allah. Insya Allah. Oh, begitu. Lalu, apalagi Pak Ustadz? Kedua, Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat bagi siapa yang membacanya. Ketiga, akan mendapatkan doa keselamatan dari para malaikat. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang membaca Al-Quran akan senantiasa mendapatkan ketenangan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dengan banyak berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Anak-anakku yang kreatif, setelah kalian menyaksikan tayangan tadi, apakah keutamaan orang yang membaca Al-Quran itu? Siapa yang akan menjawab? Iya betul. Jadi, keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran adalah: yang pertama, pahala yang berlipat. 2. Memberi pertolongan di akhirat kepada para ahlul Quran. 3. Kebaikan bagi siapa yang mengajarkannya. 4. Mendapat ketenangan hati. Mari kita simak ayat Al-Quran berikut ini. Quran Surat An-Nisa ayat 146. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Quran Surat Ali Imran ayat 134. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Anak-anakku yang hebat di seluruh penjuru tanah air, kalian tadi sudah menyimak 3 ayat yang dibacakan. Bagaimana? Sudah bisa membaca Al-Quran? Alhamdulillah. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Membaca Al-Quran itu merupakan ibadah. Dan agar kita terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran, maka kita harus berusaha untuk mempelajari ilmu tajwid. Oleh karena itu, pembelajaran kali ini, selain kita akan belajar membaca Al-Quran, kita akan mempelajari salah satu bagian dari ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Anak-anakku yang hebat, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Coba kita ingat kembali hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Kita ingat kembali dengan menyanyikan lagu hukum nun sukun atau tanwin. Kalian boleh menggerakkan tangan, boleh menggerakkan kaki. Mari kita bersama-sama menyanyi. Sudah siap anak-anakku? Mari kita menyanyi. Hukum nun mati dan tanwin ada 5. Yang pertama izhar, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf halki. Hamzah, ha, kho, ha, ain, ghin. Adapun cara membacanya dengan jelas tanpa berdengung. Hukum nun mati dan tanwin yang kedua, idgham, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ini, ya, nun, mim, waw. Adapun cara membacanya meleburkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam salah satu huruf di atas dengan berdengung. Tidak boleh lebih dari 2 harokat atau ketukan. Hukum nun mati dan tanwin yang ketiga, idgham bila gunnah, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ini, lam, ro. Adapun cara membacanya meleburkan bunyi nun mati atau
yang kelima, ikhfa. Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ini. Ta, jim, dal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Adapun cara membacanya dengan mendengungkan secara samar. Dalam berdengung tidak boleh lebih dari 2 harokat atau ketukan. Anak-anakku yang hebat, alhamdulillah. Tadi kita sudah belajar sambil menyanyi, belajar hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya. Ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan yang pertama, ada berapa macam hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu? Sebutkan. 2. Apa yang dimaksud dengan izhar halki itu? Bagaimanakah cara membacanya? 3. Apa yang dimaksud dengan idgham bi gunnah itu? Dan bagaimanakah cara membacanya? 4. Apa yang dimaksud dengan idgham bila gunnah? Dan bagaimana cara membacanya? 5. Apa yang dimaksud dengan iklab itu? Dan bagaimanakah cara membacanya? Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan ikhfa hakiki itu? Dan bagaimanakah cara membacanya? Mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anakku yang hebat, hukum nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 5. 1. Izhar halki. Yang kedua, idgham bi gunnah. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Yang keempat, iklab. Dan yang kelima, ikhfa hakiki. Mari kita pelajari bersama-sama. Hukum nun sukun atau tanwin yang pertama adalah izhar halki. Izhar artinya jelas. Dikatakan bacaan izhar halki apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf halki, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Cara membaca bacaan izhar halki adalah jelas. Jadi huruf nun sukun atau tanwin dibaca jelas. Contohnya, man amana. Ada nun sukun bertemu dengan huruf alif, sehingga dikatakan bacaan izhar halki. Contoh yang kedua, ajrun azimun. Ada dhamma tanwin bertemu dengan huruf apa anak-anakku? Iya, huruf ain. Contoh yang ketiga, min khairin. Ada nun sukun bertemu dengan apa? Huruf kha. Jadi nun sukun di sini dibaca dengan jelas. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham artinya melebur. Dikatakan bacaan idgham bi gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin
berhadapan dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Cara membaca bacaan idgham bi ghunna adalah dengan berdengung. Contohnya, may yaqulu. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Contoh yang kedua, min nafsin. Ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Dan yang ketiga, mim mitlihi. Ada nun sukun bertemu dengan huruf apa anak-anakku? Iya, huruf mim. Selanjutnya hukum bacaan nun, sukun atau tanwin yang nomor 3 adalah idgham bila ghunnah. Idgham artinya melebur. Sedangkan idgham bila ghunnah berarti apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf lam atau ro. Jadi huruf idgham bila ghunnah ada 2, yaitu lam dan ro. Cara membaca bacaan idgham bila ghunnah yaitu tidak berdengung. Contohnya, mir rabbihim. Ada huruf nun bertemu atau berhadapan dengan huruf ro. Maka nunnya tidak dibaca dengan jelas, akan tetapi melebur kepada huruf ro dan tidak boleh berdengung. Saya ulangi, mir rabbihim. Kemudian yang kedua, hudal lil muttaqin. Ada huruf tanwin, ada tanwin atau fathah tanwin, bertemu dengan huruf lam. Yang selanjutnya adalah iklab. Iklab artinya beralih atau berubah. Dikatakan bacaan iklab ketika ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ba. Nah, jadi hurufnya di sini hanya ada satu anak-anak, yaitu huruf ba. Mudah diingatkan. Nah, cara membaca bacaan iklab yaitu nun sukun atau tanwin beralih atau berubah menjadi huruf mim. Nah, contoh yang pertama, mim ba'di. Nah, di sini ada huruf nun bertemu dengan huruf ba. Huruf nun sukunnya itu berubah menjadi mim. Mim ba'di. Meskipun tulisannya min ba'di, tapi membacanya menjadi nun sukunnya berubah menjadi mim. Mim ba'di. Kemudian contoh yang kedua adalah kiramim bararah. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, sekarang hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang terakhir yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa di sini artinya samar. Nah, dikatakan bacaan ikhfa hakiki apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 15. Nah, huruf hijaiyah yang 15 itu apa saja? Coba anak-anakku, apa saja? Iya, betul. Hurufnya ta, sa, jim, dal, zal, zain, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, qof, dan yang terakhir huruf kaf. Nah, cara membaca bacaan ikhfa hakiki ini adalah nun sukun atau tanwinnya dibaca samar-samar. Saya contohkan. Yunfiquna.
Di sini ada huruf nun sukun bertemu atau berhadapan dengan huruf fa. Yang kedua, min duni. Ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf dal. Jadi nunnya dibaca samar. Anak-anakku yang berbahagia, ya, sudah paham? Iya, bagus, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan kepada latihan. Ya, di sini hukum bacaan nun atau tanwin dalam Quran surat An-Nisa ayat 146. Ya, hukum bacaan nun sukun atau tanwinnya ada dalam lafal apa? Sekarang coba kita pelajari bersama-sama. Ini langsung ke lafal wasaufa yu'tillahu. Nah, caranya bagaimana untuk mengetahui hukum bacaan nun sukun atau tanwin? Yang pertama, kita cari dulu nun sukunnya ada atau tidak. Nah, ternyata tidak ada. Kalau nun sukunnya tidak ada, kemudian kita cari tanwinnya ada atau tidak. Ternyata tidak ada juga. Berarti dalam lafal wasaufa yu'tillahu tidak ada hukum bacaan nun mati atau tanwin. Kemudian yang kedua, al-mu'minina. Coba kita lihat. Nun sukunnya ada atau tidak anak-anakku? Ternyata tidak ada juga. Sekarang tanwin kita lihat ada atau tidak? Ternyata juga tidak ada. Berarti lafal al-mu'minina tidak ada hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Sekarang yang terakhir, ajron azima. Nah, di sini kita cari dulu nun sukunnya ada atau tidak. Nah, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, kita cari tanwinnya ada atau tidak. Nah, di sini tanwinnya ada. Tanwin bertemu dengan huruf apa anak-anakku? Iya, betul. Di sini tanwin bertemu dengan huruf ain. Kita ingat, huruf ain itu termasuk bacaan apa? Idhar halki. Jadi, dalam lafal ini ada bacaan idhar halki. Kenapa? Ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Anak-anakku yang hebat, sudah paham ya? Oke, kita lanjut latihan. Nanti kalian menjawab di buku kalian masing-masing. Minta dibimbing orang tua kalian. Carilah hukum bacaan nun sukun atau tanwin dalam lafal-lafal di bawah ini. Soal nomor 1, saya bacakan. Min syarril waswasil khannas. Itu yang pertama. Ada hukum bacaan nun sukun atau tanwin ada atau tidak. Kalau ada, ditulis di kolom sebelahnya. Kemudian soal yang kedua adalah Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, itu soal nomor 2. Yang ketiga, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu soal yang nomor 3. Silahkan dijawab. Anak-anakku yang hebat, kita lanjutkan ke kuis ya. Ya, ada beberapa kuis di sini. Saya bacakan. Di bawah ini yang termasuk huruf idhar halki adalah A, ba, b, kha, c, fa, d, shin. Silahkan langsung dijawab. Soal selanjutnya.
Di bawah ini yang termasuk huruf idgham bila gunnah adalah A. Ar-Rahmanir Rahim. B. Idza jaa nasrullahi wal fath. C. Wailul likulli humazatil lumazah. D. Fasalli li rabbika wanhar. Ya, silakan langsung dijawab. Soal selanjutnya. Di bawah ini yang termasuk huruf iqlab adalah A. Ba. B. Kha. C. Zal. D. Ta. Silahkan langsung dijawab. Anak-anakku yang hebat, sekarang kita cross check bersama. Untuk soal yang lafal tadi, carilah hukum bacaan nun sukun atau tanwin dalam lafal-lafal di bawah ini. Tadi lafalnya min syarril waswasil khannas. Ada nun sukunnya tidak? Nun sukun bertemu dengan huruf shin. Bacaan ikhfa hakiki. Yang kedua, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ain. Bacaan idhar halqi. Dan yang ketiga adalah ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Bacaan idhar halqi. Anak-anakku yang hebat, ini satu lagi soal pertanyaan. Carilah hukum bacaan nun sukun atau tanwin dalam Quran surat Al-Falaq di bawah ini. Kamu buka Al-Quran, kemudian kamu tulis di buku tulis kalian. Nah, ada yang belum paham? Iya, terima kasih. Berarti sudah paham ya. Ibu ikut senang mendengarnya. Alhamdulillah. Anak-anakku yang hebat, mari kita baca bersama-sama Quran Surat An-Nisa ayat 146. Sudah siap? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Ya, bagus. Kita ulangi sekali lagi. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Oke, kita lanjut mulai dari wa akhlasu. Wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Iya, bagus, pinter-pinter anakku semua. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang berbahagia, kita tadi telah belajar bersama-sama, belajar membaca Al-Quran. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 146. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 153. Dan yang ketiga, surat Al-Imran ayat 134. Dan juga kita tahu hukum bacaan non sukun atau tanwin.
Jadi kalian sesering mungkin untuk mempraktekannya di rumah. Anak-anakku yang dibanggakan, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini, Ibu hanya mau menegaskan bagaimana caranya untuk mengetahui hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang pertama, kita cari dulu non sukunnya. Yang kedua, kita cari tanwinnya, baik fathah tain, domah tain, maupun kasroh tain. Berhadapan dengan huruf apa? Dan kita bisa tahu itu hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian senang, semoga bermanfaat. Ibu doakan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.